Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah Miliniasari dari kelas A02. Di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga kreatif bagi anak tunadaksa kategori cerebral palsy. Nama olahraga ini yaitu zigzag point. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah pendidikan jasmani adaptif dengan dosen pengampu Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti. Yang pertama yaitu biodata anak. Nama Edmond Carolus Raja. Tempat dan tanggal lahir Suryani 21 November 2004. Jenis kelamin laki-laki. Agama Katolik. Status anak kandung. Nama sekolah SDLB YPLB Banjarmasin. Kelas 6 SD. Kemudian adapun kebutuhan anak tunadaksa kategori cerebral palsy. Anak membutuhkan latihan gerak otot agar serasi, seimbang, sehat maupun kuat sehingga mampu melakukan gerakan sesuai dengan fungsinya. Anak juga membutuhkan latihan dalam pengembangan gerakan kontrol tangan. Anak yang kaku dengan kegiatan melempar bola agar anak dapat menggunakan tangan dan jari agar mudah dalam menggenggam benda. Kemudian, kontrol kaki anak yang lemas agar lebih kuat serta lebih seimbang saat berjalan. Adapun rancangan olahraga kreatif bagi tunadaksa kategori cerebral palsy. Bentuk adaptasi olahraga dengan kondisi anak tunadaksa cerebral palsy yaitu ada adaptasi peraturan pertandingan, yaitu untuk area permainan disediakan tempat yang lebih nyaman bagi anak tunadaksa. Dalam durasinya juga, jika terlalu cepat, maka dapat dibuat lebih lama dari 60 detik menjadi 120 detik. Kemudian ada pula adaptasi cara bermain. Dikarenakan anak penyandang tunadaksa kategori cerebral palsy, maka dalam permainannya anak tidak harus melakukannya dengan berlari. Nama olahraga kreatif yaitu zigzag point. Tujuan olahraga kreatif ini secara umum adalah untuk membantu mencapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial yang seimbang dengan potensi yang dimiliki melalui aktivitas olahraga kreatif yang dirancang dan disusun secara benar. Sedangkan tujuan dari olahraga kreatif ini yaitu agar gerakan kontrol tangan anak yang kaku dapat terlatih untuk menggunakan tangan dan jari dalam menggenggam benda, serta kakinya yang lemah dapat terlatih menjadi lebih kuat dan dapat seimbang saat berjalan. Adapun manfaat olahraga kreatif ini yaitu tercapainya pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial anak. Kontrol tangan anak lebih baik dalam menggenggam benda. Kemudian kaki anak pun lebih kuat dan lebih seimbang saat digunakan untuk berjalan. Adapun peralatan dalam olahraga kreatif ini yaitu selotip, kemudian bola plastik, serta keranjang. Peraturan permainan. Di sini ada peraturan peralatan. Yang pertama yaitu tempat terbuka untuk bermain, tidak terlalu luas juga tidak terlalu sempit. Kemudian ada bola plastik, kemudian keranjang untuk wadah penampung bola, kemudian ada selotip untuk membuat garis lurus dan garis zigzag. Kemudian peraturan sistem pertandingan. Yang pertama terdiri dari suatu orang wasit untuk memimpin jalannya pertandingan. Minimal terdiri dari 2-3 orang peserta untuk bermain. Kemudian durasi permainan dilakukan selama 60 detik dalam satu kali permainan. Pertama, para pemain berdiri di belakang garis start untuk bersiap-siap. Kemudian wasit memberikan aba-aba untuk memulai pertandingan. Kemudian, ketika wasit sudah memberikan aba-aba, para pemain langsung memulai dengan berjalan lurus di garis yang sudah disediakan. Dilanjutkan dengan berjalan di garis zigzag. Kemudian, setelah berjalan di garis dilanjutkan dengan mengambil bola di wadah yang telah disediakan.
Nah, dalam mengambil bola ini pemain hanya dibolehkan mengambil satu bola setiap satu set bermain dan dilanjutkan dengan melempar bola ke keranjang dari jarak yang telah ditentukan. Kemudian, pemain mengulangi tahapan tersebut hingga waktu yang ditentukan habis. Penghitungan poin untuk pemenang dilihat dari banyaknya bola yang dimasukkan ke keranjang setelah melewati garis lurus dan zigzag. Kemudian berikut ini merupakan gambaran lapangan olahraga kreatif zigzag point. Cara permainan. Yang pertama, mula-mula para pemain mempersiapkan diri berdiri di belakang garis start. Kemudian wasit memeriksa area permainan apakah sudah siap untuk digunakan. Setelah itu, wasit memberikan aba-aba untuk para pemain. Setelah aba-aba diberikan, pemain pun mulai jalan di garis lurus. Setelah itu, dilanjutkan jalan di garis zigzag. Setelah melewati garis lurus dan zigzag, dilanjutkan dengan mengambil bola yang telah disiapkan dan langsung dilemparkan ke keranjang dari jarak yang telah ditentukan. Setelah itu, pemain pun kembali melalui samping kiri dan mengulangi hal yang sama hingga waktu yang ditentukan habis. Pemain yang mendapatkan paling banyak bola di keranjang akan menjadi pemenang. Berikut ini merupakan gambar cara bermain. Di situ pun telah dituliskan langkah-langkah bermainnya. Kesimpulannya, olahraga kreatif zigzag point merupakan olahraga yang diperuntukkan untuk anak penyandang tunadaksa kategori cerebral palsy. Olahraga ini dirancang dengan tujuan agar anak dapat melemaskan tangannya yang kaku untuk memegang benda. Selain itu juga bertujuan untuk menguatkan kaki anak dan menyeimbangkan ketika anak sedang berjalan. Dalam olahraga ini, tangan anak dilatih dengan mengambil bola dan melemparkannya ke sebuah keranjang. Sedangkan kaki anak dilatih dengan cara berjalan atau berlari di garis lurus dan garis zigzag. Demikian rancangan olahraga kreatif bagi anak tunadaksa kategori cerebral palsy dengan nama olahraga yaitu zigzag point. Kemudian di sini saya akan menyampaikan kendala dalam perancangan. Alhamdulillah dalam perancangan olahraga ini tidak ada kendala yang terlalu serius. Mungkin hanya mencari tempat yang cocok untuk pembuatan video praktek. Kemudian kebermanfaatan yang diperoleh setelah membuat rancangan olahraga kreatif ini bagi saya ialah saya mendapat pengalaman dalam pembuatan olahraga kreatif bagi ABK, khususnya bagi tunadaksa kategori cerebral palsy. Demikian hasil presentasi dari rancangan olahraga kreatif bagi anak tunadaksa kategori cerebral palsy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.